Sejak bulan Januari lalu, kita semua masyarakat Indonesia sudah dihimbau untuk menjaga laut dari segala jenis eksploitasi. Nah, tentu juga untuk kebaikan kita kan ini sebetulnya, ya Pastinya. kan? Malam ini kita juga sudah mengundang salah seorang dulu yang... Ulang ya. Salah seorang yang dulu dikenal sebagai traveler dan juga aktivis laut. Ini dia, Riane Jangkaru. Kok kurus banget? Saya tadi helium. Oh, ikut-ikut pakai helium. Riane apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih ya. sibuk dengan diving-divingnya? Terakhir diving kemana? Lombok sama di Bangka, Sulawesi Utara. The best mana? The best selama ini yang pernah lo? The best buat saya sih sebenarnya yang selama kita diving terus gratis. Itu the best ya. Enak banget itu. Tapi kalau yang indah banget, tempat yang indah banget. Indah banget, banyak sih Indonesia. Ambon soalnya segala beda-beda. pernah, kan? Iya, Ambon pernah. Raja Ampat segala pernah? Pernah. Dulu sempat ada kerjaan Raja Ampat, jadi rutin tiap 6 bulan ke sana. Jadi sebenarnya di Indonesia itu karakternya beda-beda gitu. Mau cari yang arus, mau cari yang koral, mau cari yang ikan-ikan gede, mau cari mermaid, ada juga. Oh, ada? Ada dugong kan mermaid. Oh, dugong. Iya benar-benar. Nih, tapi nih sebelumnya kita kasih tahu dulu bahwa Riane ini juga berprofesi sebagai editor-in-chief majalah Dive Magazine Indonesia, ya kan? Sejauh ini Riane melihat laut Indonesia tuh gimana? Harus selamatin ya? Sebenarnya lebih kayak gini sih karena kita beberapa tahun belakangan kan selalu orang ngomonginnya daratan gitu kan. Kayaknya apalagi kalau kita ngomongin dekat sama alam, orang mikirnya ayo kita ke hutan, ayo kita ke gunung. Padahal ada bagian terbesar dari Indonesia yaitu lautan yang belum banyak dieksplor. Nah, salah satu alasan orang untuk malas ke laut kan mikir takut hitam. Panas katanya mah. Kalau kata teman saya, kalau orang bule kulitnya coklat tandanya kaya, kalau orang Indonesia kulitnya coklat tandanya kere gitu. Gue diem ya di pojokan sambil garu-garu koreng. Busik. Tapi memang kan kita kekayaan lautnya kan luar biasa Indonesia. Harus dijaga lah harusnya ya. Harus dijaga. Sebenarnya yang sekarang terjadi adalah udah mulai rusak kah? Bener kah? Bener rusak kah? Bener nggak sih? Ya, jadi kalau misalnya dilihat dari beberapa tahun yang lalu kerusakannya memang parah banget. Beberapa tahun yang lalu, tapi seiring dengan makin banyaknya orang Indonesia yang lebih peduli, terus pedulinya nggak cuma baca doang atau nge-tweet aja, tapi beneran turun langsung. Nah itu. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk menjaga laut kita untuk supaya nggak lagi rusak dan terus termaintenance itu sebenarnya gimana attitude dari orang-orangnya, terutama orang Indonesia. Kalau Riane sendiri tadi aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya, oh saya nggak ngapa-ngapain. Lu, pasti ada dong. Ada dikit-dikit sih kalau yang lagi dijalani selama beberapa tahun terakhir ini Save Sharks untuk penyelamatan hiu, karena sebagai top predator dia kan punya peran untuk jaga variasi ikan-ikan gitu. Gue sering lihat tuh di Twitter dengan hashtag Save Sharks. Nah, tapi aksi nyata yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyuarakan diri kita kepada sebagai konsumen kepada pemilik industri. Jadi misalnya kita lihat ada hiu di restoran atau misalnya di supermarket, jangan diem aja, oh kok ada hiu sih, langsung samperin, panggil manajernya, kenapa masih jual seperti ini? Harusnya tidak boleh ya. Itu gimana cara ngelarangnya? Gimana kalau kayak gitu? Nanti orang restorannya kan marah biasa. Jadi berantem dong. Enggak sih, nggak pernah berantem. Selama kita sambil nyengir aja sambil pakai muka Hello Kitty. Tapi misalnya gini, kenapa masih jual hiu? Riane pernah melakukan itu di restoran? Sering sih. Oh iya, terus habis itu gimana? 1-2 restoran ada juga yang marah, berbalik, kesel sama kita yang nanya ataupun mengencourage mereka untuk ikutan kegiatan Save Shark. Tapi minimal kita menyuarakan apa yang seharusnya kita sama-sama perjuangkan. Kalau dulu waktu gue tanya itu ke supermarket, mereka dengan bangganya, weh ada mbak nih, bayi hiu nih, segini, jual gini. Gitu ya? Karena mereka belum tahu, terus akhirnya kita ajakin ngobrol, dan sekarang misalnya gue datang ke supermarket, gue tanya, kok masih ada bayi hiu, ada nggak bayi hiu? Oke. Baiklah, Hesti akan menyampaikan info apa sih, silakan. Taman-taman laut terindah di Indonesia. Taman Lawang. Taman laut. Oh iya, Taman Laut. Itu pembaturan orang, nyari Sunda. Iya. Akhirnya bisa Sundaan. Nugelo. Oke, informasi adalah mengenai taman laut terindah di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Meliputi Pulau Wangi-Wangi, Kaladupa, Tomia, dan Binongko. Di Taman Laut ini terdapat 30 lokasi untuk Anda penggemar scuba diving yang menyajikan pemandangan alam bawah laut Wakatobi dengan terumbu karangnya yang cantik. Berikutnya, ada Taman Laut Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah.
Terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, wilayah ini diperkirakan memiliki terumbu karang seluas 132.000 hektar area yang terdiri dari sekitar 262 jenis dan menjadi habitat untuk 500 lebih jenis ikan. Berikutnya ada Taman Laut Selat Pantar Nusa Tenggara Timur. Terdapat 26 titik lokasi diving. Taman laut ini juga merupakan surga bagi para penyelam dunia. Keindahan taman laut ini dipuji-puji melebihi keindahan dari pantai laut di Karibia. Di taman laut ini juga selain bisa melihat banyaknya terumbu karang, kita juga bisa melihat dan bermain bersama hiu dan juga lumba-lumba abu-abu yang konon katanya menjadi sahabat bagi para penyelam. Berikutnya ada Taman Laut Takabonerate, Sulawesi Selatan. Dipercaya sebagai kawasan yang memiliki atau terbesar ketiga di dunia. Taman Laut Takabonerate itu memiliki 261 jenis terumbu karang. Nah, sebaran terumbu karang di sini mencapai hingga luas 500 km persegi. Jadi terumbu karang di mana-mana. Ini benar-benar indah. Saking indahnya taman laut yang dimiliki Indonesia, rasanya kita malu ya kalau kita masih melakukan berbagai hal-hal yang merusak lingkungan tersebut. Ya. Dan ternyata kan memang makin lama makin berkurang kan terumbu karang itu karena dirusak gitu. Semuanya udah pernah ke sana? Udah. Hampir satu Indonesia dia pernah datangi. Apa namanya? Menyilem. Dan kata yang paling lo demen adalah daerah timur ya? Daerah timur, ya. Seru. Sebenarnya Favorit apa? Di mana? selama daerah timur tuh mungkin emang udah beda kali ya suasananya juga dari segi geografisnya. Biasanya langitnya lebih biru, airnya lebih jernih dan lain sebagainya. Terus karena lautnya jarang sekali tersentuh oleh industri-industri besar, walaupun diem-diem ada di tengah lautan, biasanya lebih bagus. Tapi sekarang nih tahun ini kan lagi ada isu koral karena El Nino, pemanasan ini kan. Jadi beberapa daerah di dunia ini sudah mulai ada bleaching karena ada naiknya suhu laut. Jadi di timur juga kalau ketemu ikannya kan, kakak mau kemana kakak? Ikannya ngomongnya gitu beda. Iya, temen-temennya mereka. Terima kasih Esti ya. Thank you so much. Dah. Dah. Thank you. Dadah. Dah. Thank you. Udah. Nah,